Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran online kali ini dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi ini. Nah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran online kita akan melanjutkan pertemuan yang sudah di sebelumnya, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika untuk materi kelas 9. Di materi sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai kertas yang melakukan eksperimen untuk dipotong-potong. Nah, sehingga di situ akan berpola bilangan berpangkat, ya. Jadi, potongan pertama 2 itu artinya 2 pangkat 1. Ya, karena potongan pertama, guntingan pertama itu jumlah kertasnya 2, demikian seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung menerapkan dari perpangkatan dari bilangan, ya. Jadi perpangkatan dari bilangan. Sebelum kamu menyimak video ini, kamu sebaiknya mempersiapkan buku-buku pembelajaran sehingga selama kamu mengikuti penjelasan materi, kamu bisa mencatat hal-hal penting yang nanti akan kita uji melalui penilaian dari pertemuan kali ini. Sekarang kamu perhatikan daftar isi yang ada pada buku siswa. Nah, bahasan kali ini saya akan lebih berfokus pada materi yaitu bilangan berpangkat di bagian 1.1. Bilangan berpangkat dari 1.1 sehingga kamu bisa perhatikan bahwa materi yang akan saya sampaikan itu berada di halaman 3, 4 sampai dengan 10, ya. Jadi materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini sesuai dengan yang ada di daftar isi yaitu pada halaman 3 dan 4 untuk materi bilangan berpangkat ini. Nah, sebelumnya kamu bisa perhatikan di peta konsep, ya. Di sini akan kita jelaskan yaitu ada bilangan berpangkat, ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita fokus ke satu kota yang ada di sini, yaitu mengenai bilangan berpangkat seperti ini. Nah, itu gambaran materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya berharap kamu nantinya akan bisa memahami apa-apa yang dijelaskan pada kesempatan pertemuan belajar online kali ini. Oke, selamat mengikuti. Nah, sekarang kamu bisa lihat di buku siswa halaman 5. Jadi di sini ada halaman 5. Nah, dijelaskan bahwa perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n. Saya ulangi, perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n bisa dijabarkan seperti ini. Jadi ini 2 kali 2 kali 2 kali titik-titik kali 2 sebanyak n. Jadi 2-nya ini sebanyak n. Maka dapat ditulis seperti ini. Dan maksud dari sini itu sama dengan 2 pangkat n. Jadi di buku halaman 5 ini sudah memberikan gambaran, ya, bahwa 2 pangkat n itu punya penjabaran seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, ya, ini dan secara umum, ya, disebutkan bahwa perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan dari A. Nah, contoh dari penjelasan ini adalah bahwa 3, kamu bisa lihat di contoh yang ada di bawah ini, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, kamu perhatikan bahwa 3-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat ditulis dengan 3 pangkat 5. Ya, ini disebut dengan perpangkatan dari 3. Nah, untuk yang contoh yang kedua, ini adalah bilangan negatif. Ya, jadi bilangan negatif 2 seperti ini sebanyak 4. Maka ditulis dengan negatif 2 berpangkat 4. Nah, ini adalah perpangkatan dari bilangan negatif 2. Nah, ini
penjelasan awal terkait dengan materi yaitu bilangan berpangkat. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan 2 yaitu menggunakan notasi pangkat. Nah, disajikan dalam bentuk tabel seperti yang ada di bawah ini. 5 pangkat 2 artinya adalah bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5. Ya, jadi 5 pangkat 2, 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Kemudian 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Ini 25 kali 5 adalah 125. 5 pangkat 4 itu 5 kali 5 kali 5 kali 5 yang hasilnya adalah 625. Jadi dari gambaran ini untuk notasi pangkat, jadi dengan kamu mengamati yang ada pada tabel, kita dapatkan bahwa ya 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari bilangan 5 dan bilangan 5 ini disebut dengan basis atau bilangan pokok. 5, saya ulangi, adalah merupakan basis atau bilangan pokok. Ya. Sedangkan untuk 3 itu merupakan eksponen atau perpangkatan. Ya. Jadi itu menggunakan notasi. Kata penting dari yang tadi yaitu adalah bahwa ada istilah bilangan pokok atau basis. Bilangan pokok atau basis. Jadi misalkan dari sini ada 2 pangkat 3, maka yang 2 ini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Nah, sementara yang 3 itu disebut dengan eksponen atau pangkat. Jadi untuk selanjutnya kamu harus mengingat istilahnya yaitu bahwa ada basis atau bilangan pokok dan eksponen atau pangkat. Nah, untuk selanjutnya kamu bisa buka buku siswa halaman 10 di latihan 1.1. Di situ ada beberapa latihan soal yang bisa kamu buka untuk memahami penjelasan kali ini. Nah, untuk yang nomor 4 ya, di halaman 10, di situ dinyatakan bilangan berikut dengan basis 10. Ya, jadi di soal ini nomor 4 ini basis 10. Saya ambil bilangan yang 1000. Ya, jadi untuk penjelasan kali ini saya mau ngambil bilangan 1000. Nah, tentunya kamu bisa dengan menggunakan pohon faktor ya. Karena di sini basisnya 10, maka di sini kamu buat bilangannya 10. 1000 dibagi 10 berarti di sini 100. Kemudian ini juga 10, ini juga 10. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa lihat bahwa 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Ya, jadi saya pikir penjelasannya sudah cukup jelas. Jadi kamu bisa faktorkan seperti ini untuk basis 10. Soal selanjutnya untuk yang nomor 5, ya, di sini ada A, B, C, D, saya ambil yang 64. Ya, 64. Nah, untuk soal nomor 5 yang diminta adalah basis 2. Basis 2 atau bilangan pokoknya 2. Sehingga kamu tinggal bagi 2. Ya, berarti di sini adalah 32. Kamu bagi 2 lagi sehingga di sini hasilnya adalah 16. Ya. Kemudian ya, 16 dibagi 2 lagi ya, sehingga di sini 8, 2, 4 dan 2 kali 2. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa ya, kalau kita ubah dalam bentuk basis 2 ya, sekarang tinggal kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini adalah artinya 2 pangkat 6. Selanjutnya untuk yang nomor 6, saya ambil yang D misalkan.
dengan basis 5 ya, 125 sama karena diminta basis 5 maka ubah jadi 5 ya. Maka ini hasilnya adalah 25 ya. Selanjutnya ini juga 5 sehingga dari sini kita peroleh bahwa 125 kalau diubah dalam bentuk berpangkatan maka ini menjadi 5 pangkat 3. Saya ulangi, jadi penjelasan tadi terkait dengan merubah pada latihan soal nomor 4, 5, dan 6 yaitu terkait dengan bilangan pokok atau basis. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu menghitung nilai perpangkatan. Jadi kita mencari hasil dari suatu perpangkatan. Di penjelasan kali ini saya sudah menyiapkan beberapa bentuk ya. Yang pertama itu perpangkatan bilangan bulat positif atau basisnya atau bilangan pokoknya itu positif. Kemudian selanjutnya perpangkatan bilangan bulat negatif, artinya bilangan pokok atau basisnya itu negatif. Demikian ini ya, ganjil kenyal. Kemudian bilangan negatif, perpangkatan bilangan pecahan. Nah, ini adalah materi-materi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, baik, kita kembali lagi ke perpangkatan bilangan bulat positif. Ya, artinya bilangan pokoknya atau basisnya adalah positif. 2 pangkat 3, maka kalau kita jabarkan ini artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Ya. Nah, tolong nanti hati-hati antara perkalian dan penjumlahan. Jadi 2 kali 2 kali 2 itu nilainya bukan 6. Hati-hati ya. Tapi 2 kali 2 ini hasilnya adalah 2 kali 2 4 kali 2 sehingga hasilnya adalah 8. Ya. Selanjutnya 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4. Jadi ini adalah sebanyak 4. 3 kali 3 ini 9. 3 kali 3 juga 9. 9 kali 9 adalah 81. Nah, ini saya yakin kamu sudah paham untuk perpangkatan bilangan bulat positif. Ya, jadi selanjutnya kalau misalkan ada 6 pangkat 4 misalkan, berarti ya tinggal 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 4. Ya, jadi kalau ada 3 pangkat 5 ya tinggal kamu hitung aja. Ya, nah ini sebanyak 5. Nah, itu gambarannya untuk perkalian dengan basis positif. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perpangkatan bilangan bulat yang negatif. Ya, bilangan bulat negatif atau basis atau bilangan pokoknya adalah bilangan negatif. Nah, untuk penjelasan ini kita buat dua agenda ya. Yang pertama adalah pangkatnya genap ya, pangkat bernilai genap atau eksponen ya, bernilai genap. Kemudian ada eksponen atau pangkatnya bernilai ganjil ya. Jadi ada genap, ada ganjil. Nah, untuk yang pertama kita pahami dulu untuk perpangkatan bulat negatif dengan pangkat genap ya. Nah, sebelumnya saya yakin kamu sudah ingat ya pada penjelasan perkalian bilangan ya bahwa negatif ya kali bilangan negatif itu hasilnya adalah positif ya. Ini menjadi dasar berpikir untuk perkalian atau perpangkatan bilangan negatif. Oke, saya yakin kamu ingat ya tentang perkalian negatif dengan negatif. Jadi diingat, negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif. Untuk bilangan genap, saya yakin kamu sudah paham, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sehingga kalau ada negatif 2 berpangkat 2,
negatif 2 berpangkat 2, berarti di sini maksudnya adalah yaitu negatif 2 kali bilangan negatif 2 sebanyak 2 sesuai dengan pangkat. Nah, kamu ingat tadi sudah bahwa bilangan negatif kali bilangan negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi hasil pangkatan bilangan negatif dengan pangkat genap itu hasilnya akan selalu bernilai positif. Ya, negatif 3 berpangkat 4 itu artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Jadi sebanyak 4. Nah, kamu bisa pilih perbagian. Ya, negatif 3 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 9. Ya, negatif 3 dengan negatif 3 ini hasilnya juga positif 9. Sehingga positif 9 kali positif 9 maka hasilnya akan menjadi positif 81. Ya, jadi gambarannya jika bilangan pokok negatif kemudian pangkatnya genap, maka hasilnya akan selalu bernilai positif. Selanjutnya kita bahas yang jika pangkatnya itu adalah ganjil. Ya, pangkatnya adalah bilangan ganjil. Nah, untuk selanjutnya kita ingat operasi perkalian bilangan positif dan negatif. Jadi di penjelasan sebelumnya itu negatif kali negatif. Sekarang kalau bilangan positif kalikan negatif itu hasilnya adalah negatif. Positif kali negatif itu hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang kita buat gambaran misalkan karena ini hubungannya dengan perpangkatan. Jadi misalkan ada pertanyaan yaitu bahwa negatif kali negatif kali negatif, ya ya bisa kamu hitung perbagian, ya. Jadi negatif kali negatif ini hasilnya adalah positif, ya. Jadi negatif kali negatif hasilnya positif, ya. Kemudian hasil yang positif jika dikalikan yang negatif ini, ya, jadi negatif ini, ya, turun ke sini, ya, positif kali negatif sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka hasilnya akan bernilai negatif. Ya, jadi ini hasilnya adalah negatif seperti ini. Ya, sehingga nantinya jika ilustrasi awalnya aja, kalau ada negatif kali negatif kali negatif, maka hasilnya adalah negatif seperti ini. Ya, tetapi kalau genap hanya ini hasilnya adalah positif. Untuk jelasnya, saya contohkan pada perpangkatan bilangan negatif dengan pangkat ganjil di bawah ini, ya. Jadi kalau ada negatif pangkat 3, itu artinya di sini adalah negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sesuai dengan pangkatnya 3 berarti banyaknya 3. Ya, ini kali ini negatif 3 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 9. Ya, kali bilangan negatif 3. Positif 9 kali negatif 3 sehingga positif kali negatif hasilnya adalah negatif, ya. Jadi seperti itu. Negatif 27. Ya, saya berharap kamu bisa mudah memahaminya. Nah, selanjutnya jika negatif 2 berpangkat 5. Negatif 2 berpangkat 5, berarti kamu tinggal menuliskan negatif 2 ini sebanyak 5. Ya, sebanyak 5. Nah, kemudian kamu jabarkan bahwa negatif 2 kali negatif 2 itu hasilnya adalah positif 4. Ini juga hasilnya adalah positif 4. Dan yang ini adalah negatif 2.
ya. Kemudian 4 kali 4, ya, hasilnya adalah 16, kemudian kali negatif 2. Positif kali positif ini nilainya adalah positif. Ya, sehingga dari sini kita memperoleh hasil akhir yaitu positif kali negatif. Di sini hasilnya adalah negatif 32. Ya, jadi dari penjelasan ini kita bisa lihat dari dua contoh bahwa bilangan negatif berpangkat ganjil hasilnya akan selalu bernilai negatif. Ya, negatif 2 berpangkat 5 ini bilangan ganjil juga hasilnya negatif. Ya, jadi kalau bilangan pokok basisnya itu negatif, jika pangkatnya genap, maka hasilnya akan positif. Sebaliknya, bilangan basisnya negatif berpangkat ganjil, itu hasilnya adalah negatif. Itu kesimpulannya. Jadi, kalau misalkan ada ya bilangan negatif 2 berpangkat, jadi bilangan negatif 2 berpangkat genap, misalkan 2, berarti hasilnya adalah positif 4. Tetapi kalau ada bilangan negatif berpangkat ganjil 3, maka hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 8. Ya, itu kesimpulannya. Kalau pangkatnya itu genap dan pangkatnya ganjil, maka akan positif dan negatif. Nah, sebelum masuk ke perpangkat bilangan pecahan, kita ingat dulu yaitu bilangan negatif kali bilangan berpangkat. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini tolong hati-hati, ada perbedaan dengan penjelasan tadi, yaitu ada kurung dan tidak ada kurungnya. Jadi ini ada kurung, negatif 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya ini kita akan lihat yaitu misalkan ini bilangannya negatif 2 pangkat 2. Nah, maksud dari ini itu adalah, tolong diperhatikan betul, bahwa maksud dari ini bentuknya adalah sama dengan negatif 1 kali 2 pangkat 2. Ya, negatif 1 kali 2 pangkat 2. Kemudian ini juga artinya negatif 1 kali 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita jabarkan bahwa kalau ada seperti ini permasalahannya ya, tidak ada kurung, berarti di sini negatif 1 kali kurung di sini, yaitu 2 kali 2. Ya, sehingga hasilnya di sini adalah negatif 4. Ya, negatif 1 kali 4, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 4. Ya, kalau yang tadi bilangan negatif berpangkat genap itu hasilnya positif, tapi untuk permasalahan ini adalah hasilnya negatif. Selanjutnya, negatif 2 pangkat 3 yaitu negatif 1 kali, nah di sini sebanyak 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 kali 8, sehingga hasilnya adalah negatif 8. Jadi kalau bentuknya seperti ini, maka hasil akhirnya adalah selalu bernilai negatif. Ya, tolong diingat-ingat perbedaannya dengan yang tadi, ya, tidak ada kurungnya. Sekarang kita masuk dengan bilangan berpangkat dengan basis bilangan pecahan. Basis atau bilangan pokoknya adalah pecahan. Saya membuat contoh di sini adalah setengah berpangkat 3, kemudian 2/3 berpangkat 4. Nah, kalau ada setengah berpangkat 3, ini artinya di sini 1/2 kali 1/2. Ya. Jadi untuk perkalian bilangan berpangkat di sini kamu bisa melakukan atasnya bilangan 1 ya dengan pola seperti ini. Sehingga dari sini kamu bisa memperoleh hasil yaitu 1 kali 1 itu 1, kemudian 2 kali 2 adalah 4. Nah, seperti itu. Ya, termasuk yang contoh berikutnya di sini adalah 2/3 sebanyak 4 ya, karena pangkatnya adalah
4. Nah, seperti ini. Ya. Maka dari sini kita memperoleh jabaran, ya, penjabaran bahwa duanya di sini adalah sebanyak 4, ya, termasuk tiganya juga sebanyak 4, ya. 4 kali 4 maka hasilnya adalah 16. Kemudian 9 kali 9 di sini hasilnya adalah 81. Nah, ini untuk bilangan pecahan, ya, basisnya pecahan dengan dipangkatkan seperti ini. Sekarang bilangannya adalah negatif. Ya, jadi bilangan negatif dalam bentuk pecahan itu intinya sama seperti penjelasan sebelumnya. Jika pangkatnya ini genap, hasilnya positif. Jika pangkatnya ganjil, hasilnya adalah negatif. Jadi kamu tinggal melakukan kalau seperti ini, ya, sebanyak 2. Ya, negatif kali negatif itu positif, ya. 1 kali 1, 2 kali 2 hasilnya adalah seperempat, sama seperti tadi. Nah, ini untuk yang pecahan, ya, negatif. Selanjutnya, ini bagian yang terakhir yaitu bilangan desimal. Ya, bilangan desimal 0,2, ya. 0,2 0,2 itu artinya 2 per 10. 2 per 10. Maka kalau kita jabarkan di sini adalah 0,2 kali 0,2. 0,2 kali 0,2. Ya, ini sendiri artinya itu 2 per 10 kali 2 per 10. Nah, di sini kita bisa jabarkan seperti ini, 10 kali 10. 2 kali 2 adalah, ya, 2 kali 2 adalah 4, kemudian 10 kali 10, 100. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal, ya, 0,4, coba kita ingat dulu, ya, ingat dulu. Jadi kalau, ya, 2 per 10 itu artinya 0,2. Sekarang, ya, ini ada satu angka di belakang koma. Tetapi kalau 2 per 100, maka di sini kamu nulisnya itu adalah 0,02. Ada dua angka di sini. Ya, jadi saya ulangi, kalau nolnya 1 berarti di sininya 1. Kali nolnya 2 berarti ada bilangan dua angka di sini. Ya, sehingga dari sini kita akan memperoleh hasil adalah seperti ini. Nah, sekarang biar kamu lebih paham, misalkan ada 2 per 1000. Berarti kamu nulisnya 2, 0, 0. Nah, ini ada 3 angka, baru koma seperti ini. Ya, 2 per 10, 0,2, 2 per 100. Nah, seperti itu gambaran kaitannya dengan ini. Ya, oke. Selanjutnya, kalau misalkan ada ini, ya, 0,3 0,2 berpangkat 3. Prinsipnya sama, berarti kamu tinggal mengalihkan 0,2 ini, ya, 2 sebanyak 3. Seperti ini, ya. Selanjutnya, kamu ubah ini ke bentuk 2 per 10 kali 2 per 10 kali 2 per 10. 2 kali 2 kali 2 hasilnya ada 8. Kemudian ini 10 kali 10 adalah 1000. Ya, sudah dijelaskan sekilas tadi 8, 0, 0. Nah, ini sebanyak 3, ya. 0, nah, itu tadi penjelasan dari pertemuan belajar online pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami penjelasan yang tadi. Saya berharap kamu tetap sehat walafiat,
ya, jaga kesehatan sehingga kamu bisa berhasil di dalam belajar online kali ini. Demikian, selanjutnya kamu nanti akan mengerjakan materi penilaian untuk pertemuan kali ini dan dalam bentuk Google Form. Baik, itu penjelasan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.